Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Memulai kembali ke sekolah memang sulit, tapi ingat, ada banyak hal seru yang bisa kalian lakukan di sekolah. Selamat belajar dan tetap semangat. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai kekongruenan dan kesebangunan. Semoga walaupun kita hanya bertemu di sini, tetapi semoga pengajaran yang Ibu sampaikan sampai ke kalian dan kalian paham ya. Dan semoga dalam waktu dekat ini kita bisa bertemu secara langsung dan belajar di dalam kelas seperti biasanya. Oke, kita langsung saja ya. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian dan jangan lupa dicatat. Kekongruenan bangun datar. Apa sih kekongruenan itu? Jadi, dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kongruen dapat disimbolkan dengan ini. Seperti gambar ini. Ini dinamakan kongruen. Untuk memahami lebih jelas terkait kongruen, mari simak slide berikut ini. Identifikasilah dua benda tersebut, kongruen atau tidak ya. Oke, di sini diketahui ada dua buah pas foto dengan dibalut bingkai. Bingkai pertama oleh orang yang berbaju ungu dan bingkai yang kedua orang dengan baju berwarna oranye. Mari kita perhatikan. Di sini panjang bingkai pertama adalah 60 cm. Panjang bingkai yang kedua adalah 60 cm. Jadi di sini panjang bingkai 1 dan panjang bingkai 2 memiliki ukuran yang sama, yaitu 60 cm. Selanjutnya, kita perhatikan lagi lebarnya. Lebar bingkai pertama adalah 40 cm. Lebar bingkai kedua adalah 40 cm. Dia memiliki ukuran yang sama, yaitu sama-sama 40 cm. Jadi, dua bingkai tersebut sama-sama memiliki panjang 60 cm dan lebar 40 cm. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ya, kedua bangun tersebut kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Oke, untuk memahami lebih jelas lagi, kita lihat contoh soal berikut ini. Ada 3 buah tabung yang berwarna hijau, biru, dan juga oranye. Yang ditanyakan, apakah bangun datar tersebut kongruen atau tidak? Oke, dapat kita lihat tabung yang berwarna hijau, biru, dan oranye memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Hanya saja perbedaan pada penempatan atau posisi atau juga arah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tabung yang berwarna hijau, berwarna biru, dan berwarna oranye ini adalah kongruen. Untuk contoh soal selanjutnya, diketahui dua buah bangun datar segi 4 dengan ukuran sebagai berikut. Yang ditanyakan, apakah kedua bangun datar segi 4 tersebut kongruen atau tidak? Oke, mari kita identifikasi. Kita misalkan bangun datar yang sebelah kiri bangun datar 1 dan bangun datar yang sebelah kanan adalah bangun datar kedua. Bisa kita perhatikan kongruen itu adalah bentuk dan ukuran yang sama. Kita perhatikan di sini. Panjangnya bangun datar 1 dan bangun datar 2 memiliki panjang yang sama. Berarti sudah termasuk ke syarat kongruen. Sekarang kita lihat sisi yang lainnya.
Nah, kita lihat sisi yang lainnya. Panjang sisi bangun datar 1 dan bangun datar 2 memiliki ukuran yang berbeda. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kedua bangun datar segi 4 tersebut tidak kongruen. Nah, jadi bisa kita simpulkan syarat kekongruenan. Dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Diketahui dua buah trapesium siku-siku ABCD dan EFGH. Yang ditanyakan, apakah kedua bangun trapesium siku-siku tersebut kongruen atau tidak? Tadi syarat kekongruenan itu yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sekarang kita misalkan trapesium ABCD ini trapesium yang pertama dan trapesium EFGH ini adalah trapesium yang kedua. Kita lihat dulu pada sisi-sisinya, karena kita ingin membuktikan syarat yang pertama, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Panjang sisi AB pada trapesium yang pertama sama dengan panjang sisi EF pada trapesium yang kedua. Jadi di sini AB sama dengan EF. Kita lihat sisi yang lainnya. Sisi CD pada trapesium yang pertama sama dengan panjang sisi GH pada trapesium yang kedua. Jadi CD sama dengan GH. Sisi yang lainnya, panjang sisi BC pada segitiga panjang sisi BC pada trapesium yang pertama sama dengan panjang sisi FG pada trapesium yang kedua. Jadi BC sama dengan FG. Nah, sisi yang terakhir, panjang sisi AD pada trapesium yang pertama sama dengan panjang sisi EH pada trapesium yang kedua. Jadi AD sama dengan EH. Untuk syarat yang pertama pada kekongruenan, ini sudah terbukti, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sekarang kita buktikan apakah sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besarnya atau tidak. Oke, sini kita lihat besar sudut pada trapesium yang pertama. Besar sudut A pada trapesium yang pertama sama dengan besar sudut E pada trapesium yang pertama. Jadi besar sudut A sama dengan besar sudut E. Selanjutnya, besar sudut B pada trapesium yang pertama sama dengan besar sudut F pada trapesium yang kedua. Jadi besar sudut B sama dengan besar sudut F. Selanjutnya, besar sudut C pada trapesium yang pertama sama besarnya dengan besar sudut G pada trapesium yang kedua. Jadi sudut C sama dengan sudut G. Yang terakhir, besar sudut D pada bangun yang pertama sama dengan besar sudut H pada trapesium yang kedua. Jadi sudut D sama dengan sudut H. Syarat yang kedua pada syarat kekongruenan terbukti, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Karena syarat kekongruenan sudah terpenuhi semua, yaitu syarat 1 dan syarat 2, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama besar, sama panjang, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka kedua bangun trapesium tersebut dikatakan kongruen. Oke, selanjutnya tentukan bangun-bangun yang kongruen. Di sini diketahui bangun-bangun datar dari A sampai J bermacam-macam. Yang A berbentuk trapesium, B belah ketupat, C jajar genjang, dan yang lain sebagainya.
Oke, kita perhatikan. Tadi bangun yang kongruen adalah bangun yang memiliki sisi-sisi yang sama panjang dan besar sudut yang sama besar. Sekarang kita perhatikan di sini. Bangun yang A. A ini kongruen dengan yang mana? Ya benar, dengan yang I. Hanya saja perubahan posisi atau perubahan arah bangunnya. Nah, di sini A kongruen dengan I. Nah, ini lambang kongruen. Jadi ada tanda sama dengan, sama ada tanda seperti itu. Oke, lanjut. Kita cari lagi apakah ada yang lain. Oke, kita perhatikan. Di sini B. B ini bentuknya belah ketupat. Nah, di sini kita lihat. Di sini bentuknya belah ketupat dan kita cari di yang lain. Oh, yang J juga sama nih bentuknya. Ukurannya juga sama nih, sudutnya juga sama nih. Oh, berarti bangun datar B sama dengan bangun datar C, atau bangun datar B kongruen dengan bangun datar J. Oke, apakah masih ada yang lain? Mari kita perhatikan, mari kita cari lagi. C, kita lihat. Bangun datar C ini berbentuk jajar genjang. Nah, kita cari di bangun datar huruf yang lain apakah ada yang sama berbentuk jajar genjang dan ukurannya sama dan bentuknya juga sama. Ya, ada, betul. Nah, yang H di sini cuma perbedaan posisi dan arahnya saja. Jadi bangun datar C kongruen dengan bangun datar H. Oke, apakah masih ada yang lain? Mari kita perhatikan lagi. Kita lihat di sini ada bangun datar yang E, bentuknya segitiga. Kita cari yang bentuknya segitiga, yang bentuk dan ukurannya juga sama. Oh, yang ini bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Jadi bangun datar E kongruen dengan bangun datar F. Oke, seperti itu. Selanjutnya, manakah persegi-persegi di atas yang kongruen? Tadi sudah kita ketahui bahwa bangun-bangun yang kongruen adalah bangun yang memiliki sisi yang bersesuaian sama panjang dan memiliki besar sudut yang bersesuaian sama besarnya. Sekarang kita perhatikan. Di sini ada 3 buah persegi dengan masing-masing ukuran sebagai berikut. Persegi A memiliki ukuran 8 cm. Persegi B memiliki ukuran 9 cm. Persegi C memiliki ukuran 8 cm. Di sini dapat kita lihat dan dapat kita ketahui bahwa persegi A dan persegi C memiliki ukuran yang sama, yaitu sama-sama memiliki panjang sisinya 8. Sedangkan di persegi B ini panjang sisinya 9. Jadi tidak memenuhi syarat bangun-bangun yang kongruen. Oke, sekarang ke besar sudut. Tadi sudah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjangnya sudah kita buktikan. Selanjutnya kita ke sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya. Sini bisa kita lihat. Persegi itu memiliki 4 buah sisi yang sama besarnya. Dan bisa kita lihat pada persegi A dan persegi C memiliki besar sudut yang sama, yaitu ada 4 sudut dengan masing-masing sudut 90 derajat karena berbentuk siku-siku seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa persegi A dan persegi C adalah persegi-persegi yang kongruen karena memiliki sisi yang bersesuaian sama panjang, yaitu 8 cm, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu 4 sudut dengan masing-masing sudut 90 derajat.
Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari Ibu terkait kesebangunan dan kongruen. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian ya. Oke, untuk langkah selanjutnya, kalian diminta Ibu untuk menyelesaikan soal yang sudah Ibu sediakan di Google Form. Linknya bisa kalian lihat di description box. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.